Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah atas pertolongan Allah saya akan membacakan 40 hadis Arba'in Nawawi. Hadis pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Arti dari hadis ini, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barazibah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Catatan, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebab adalah bahwa perbuatan hamba itu terkategorikan dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Bahkan sejumlah ulama berkata hadis ini merupakan sepertiga Islam. Hadis ini ada sebabnya, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, artinya orang yang hijrah karena Ummu Qais. Adapun pelajaran yang terdapat dalam hadis ini, niat merupakan syarat yang layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Waktu pelaksanaan niat itu dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di dalam hati. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata harus karena Allah Ta'ala dan dituntut pada semua amal sholih dan ibadah. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh, jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan atau rutinitas adalah niat. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan.
Semoga bermanfaat.